Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Damayanti dengan NIM 2020207056 dari Prodi Pendidikan Biologi 3. Di sini saya mendapatkan tugas akhir dari mata kuliah Islam Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sirojudi Fikri, SSM HUK. Di sini tema yang saya ambil adalah arsitektur peradaban Islam Melayu di Al-Quran Al-Akbar Palembang. Bait Al-Quran Al-Akbar merupakan Al-Quran terbesar yang berada di daerah Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Pendiri dari Al-Quran ini adalah Bapak Haji Ki Agus Syah Fatilah Mozaib yang juga merupakan seorang pengukir kaligrafi. Al-Quran ini didirikan sejak tahun 2002 dan memakan waktu pembangunan hingga 7 tahun dan selesai pada tahun 2009. Namun, Al-Quran ini baru diresmikan pada 30 Januari 2012. Perkenalkan, saya Natasha Damayanti. Saya ini mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya mempunyai tugas dari dosen saya untuk mewawancarai tokoh Islam atau sejarawan mengenai Al-Quran Akbar yang ada di Gandus ini ya. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama, arsitektur yang ada di Al-Quran ini itu bagaimana? Jadi kalau arsitektur pembangunan di sini semuanya ini Ustadz Hanshu. Jadi bentuk-bentuk bangunannya gereja itu memang ide pemikiran beliau sendiri. Tapi sekali lagi sama seperti yang ditanya tadi, tetap dia mengangkat budaya lokal kita Palembang, Sumatera Selatan, khususnya untuk dalam pembuatan kepingan Al-Qurannya. Nah, jadi mengapa dia pilih itu? Karena untuk mengangkat dan melestarikan budaya lokal kita di Palembang, Sumatera Selatan ini. Contoh seperti ini kan lemari khas kita Palembang, ya. Seperti kursi kita, itu kan juga baju khas Palembang kita tampilkan. Seperti itu kan pelaminan khas Palembang. Walaupun di sini nuansanya memang Al-Quran, tetapi mungkin adik perlu ketahui karena tamu kita kan bermacam-macam daerah, bahkan dari luar negeri ya. Jadi tetap Ustadz menampilkan budaya lokal kita Palembang, seperti di bawah itu ada tanjaknya, songket, lumputan. Karena ini untuk secara satu beliau menjaga dan mengembangkan atau melestarikan budaya kita lokal Palembang, Sumatera Selatan ini. Baik, jadi untuk arsitek dan bangunan ini ternyata pendirinya ini tidak minta bantuan atau ke apa Pak ya, istilahnya dia minta, biasanya kalau kita sekarang ya, bangun rumah ya, arsitek itu Pak ya. Berarti pendirinya sendiri dengan arsitek dia betul, sendiri. Betul ya, dia paling cuma tukar-tukarnya, tapi kemauan masih tetap beliau, bentuknya begini. Dia ditanyakan arsitek itu paling kuat atau tidak. Iya. Nah, kalau guna ke bahan ini biasanya bahannya berapa? Tapi kalau bentuk-bentuk kemauan tetap beliau. Nah ya, itu. Lalu Pak, untuk pertama kali Pak, bangunan ini atau Al-Quran besar ini dibangun itu tahun kapan Pak? Nah, kalau gedung ini ya, Islam pembangun di sini dimulai sebenarnya tahun 2011 untuk pembangunan gedungnya. Nah, yang pertama kali dibangun yang di bawah itu adik-adik yang 1 sampai 15 busnya. Mengapa dikatakan di sana ruang utama? Itulah yang pertama kali dibangun oleh Ustadz Haji Fatilah. Tapi kalau yang di dalam ini ruangan 16 sampai 30, ini dahulunya rumah pribadi Ustadz Fatilah. Nah, tetapi inilah bentuk kecintaan beliau kepada Al-Quran demi untuk umat Islam. Walaupun rumah pribadi beliau direlakannya dihancurkan dan dipasang 16 sampai 30. Tapi wacana ke depan adik-adik ini walaupun terkabul atau tidak, kalau memang ada rezekinya, kalau Allah menisikan, akan dibangun lagi gedung atau tower 10 atau 11 lantai dengan perincian 1 lantai 3 juz, 10 lantai 30 juz, lantai 11 itu kita bikin ruang etika dengan perincian lantai pertama itu juz 1, juz 2, juz 3, lantai 2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi Ustaz bilang kalau saya tidak kesempatan, mungkin anak cucu saya yang akan melanjutkan pembangunan di sini. Nah, tapi berkata tidak mulia, sejak akun kita ini diresmikan oleh Pak SBY pada tanggal 30 Januari tahun 2012,
dan disaksikan oleh 51 negara Islam sedunia. Nah, waktu itulah album kita ini mulai bunyi karena yang meresmikan presiden, apalagi disaksikan oleh 51 negara. Mungkin satu-satu bangunan disaksikan oleh 51 negara dunia yang mengakui mereka, yang mungkin album kita ini. Nah, mereka juga menyatakan, membuat pernyataan di dalam negara mereka selama mereka keluar negeri itu, adik-adik belum pernah melihat Al-Quran seperti kita ini. Pada umumnya Al-Quran kan ditulis, dicetak baik di atas kertas, kulit hewan, di atas daun, lempengan besi, di atas kaca, mungkin juga di atas kuningan. Tapi bedanya kita di sini diukir di atas kayu. Berarti Pak, untuk jenjang tahun pembuatannya Pak, itu dari tahun 2011 sampai jadi sampai sekarang. Jadi pembangun sini, adik-adik kita ini tidak ada istilahnya target, tergantung rezeki. Bahkan Ustaz ada rezeki, ya tambah ban ini, istilah masuk itu preman, adik-adik masuk kasar tuh, adu besi 2-3 batang dipasang, adu semen 2-3 atau batu 2-3 batang di bangku ini dipasang. Jadi sifat pembangun di sini kata kita ini berguyur bayar masuk itu preman ini. Tetapi beliau continue, setiap terus ada pembangunan. Nah, karena sekali lagi di sini istilahnya kita nih mandiri. Jadi pembangun di sini dari awal sampai sekarang dana pribadi Ustaz Sofatila, hasil tiket dan impak sodako para pengunjung Al-Quran. Ya. Jadi makanya tadi saya juga udah lihat di sini, makanya masih ada pembangunan, Betul. masih terus dilanjutkan. Betul. Jadi terus renovasi ada pembangunan. Tapi kan memang itulah kalau bangunan ini kan kadang-kadang di sini dibangun dan sini rusak. Contohnya ini kan mulai ada yang bocor ini kan. Tapi memang pembangunan ini sekali lagi memang kita ini bertahan. Tapi waktu itu ya memang mungkin belum rezekinya ya, mungkin masih masa coba kita. Waktu itu Pak Mabuki Ali pernah berkunjung sini sebelum masa Covid, itu mungkin antara bulan 11 atau bulan 12. Dia bilang nanti kita akan bangun lagi pesantren, tambah lagi bangun masjid dan bikin gedung Al-Quran. Tetapi waktu itu rupanya Covid datang juga ke Kalimantan Sumatera ini. Nah, dari sampai sekarang ini belum realisasi, mungkin apa bisnis beliau jadi macet atau jadi semuanya jadi berantakannya. Ya, tapi mungkin dengan niat insya Allah mungkin Allah mungkin terkabul ya, mendoakan adik ya. Jadi baru wacana cerita kita ini ya, ini ya. Baiklah Pak, mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan mengenai arsitektur yang ada di Al-Quran ini. Saya terima kasih Pak sebelumnya karena sudah bersedia diwawancarai. Saya pribadi mohon maaf Pak ya jika ada kesalahan kata. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.